dulu Teh Dini ditinggalkan oleh ayahanda tercinta itu ketika kelas 6 SD. Kelas 6 SD itu sudah meninggal. Beliau sudah wafat ketika kelas 6 SD. Sedang cinta-cintanya Teh Dini terhadap beliau, karena beliau adalah cinta pertama Teh Dini, cinta yang tiada duanya. Beliau itu sepertinya lebih menyayangi nyawa Teh Dini daripada nyawanya sendiri. Banyak berkorban untuk Teh Dini, tapi akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil dan Teh Dini harus berpisah dengan beliau. Apakah patah hati? Sangat patah hati. Apakah terpuruk? Tidak. Teh Dini tidak terpuruk. Teh Dini bangkit walaupun hidup tanpa beliau, walaupun hidup Teh Dini tidak dengan ibu Teh Dini, diambil oleh paman Teh Dini, kemudian ada lagi orang yang mengambil, dan seperti itu. Jadi semangat untuk kita semua, kita sama. Oke, yang akan Teh Dini ceritakan yaitu tentang seorang anak yatim yang bernama Ayub. Ada yang namanya Ayub di sini? Gak ada ya? Kenapa Teh Dini suka memakai nama Ayub ketika bercerita? Karena tidak banyak yang namanya sama dengan itu. Karena ada murid Teh Dini salah satu di TK namanya itu. Jadi Teh Dini tiap tempat suka ada yang namanya sama kecuali nama Ayub. Karena Ayub nama seorang nabi ya, yang punya kesabaran yang sangat tinggi. Ketika itu dalam cerita Teh Dini, Ayub itu seorang anak yatim. Dia sekitar kelas 6 SD, sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Ibunya seorang yang sangat sederhana kehidupannya, hanya berjualan sayuran saja tiap harinya untuk menghidupi anaknya, untuk biaya sekolah anaknya. Dan suatu hari ketika ibunya pulang dari berjualan, beliau mendapati anaknya sedang menangis. Anaknya terisak-isak di dalam kamar, dan ternyata sang ibu pun mendengarnya. Ketika anaknya keluar, ibu bertanya kepada Ayub, "Ayub, tadi Ayub menangis ya?" "Iya Bu, Ayub tadi menangis." "Kenapa nak?" "Kalau ibu dengar, Ayub menangis karena bukan punya masalah Bu." "Kenapa sayang?" "Ayub meminta kepada
kamu anak baik, doamu sudah dikabulkan oleh Allah, nak. Apa? Maksud ibu apa? Kok doaku dikabulkan? Iya, nak. Ibu punya tabungan yang cukup untuk beli HP, nak. Apa? Jadi ibu punya uang buat beli HP? Iya, nak. Walaupun bukan HP bagus, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu. Terima kasih ibu. Terima kasih. Ibu begitu sayang kepadaku. Terima kasih ya Allah. Engkau juga sudah mengabulkan permintaanku. Betapa senangnya hati Ayub ketika doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, keesokan harinya sang ibu pun membelikan Ayub HP. Alhamdulillah, setelah punya HP ternyata Ayub menepati janjinya. Dia gunakan HP-nya dengan sangat bijaksana. Dia pakai hanya untuk alat komunikasi dan belajar saja. Ayub sangat bersyukur Allah mengabulkan semua yang dia inginkan, termasuk untuk memiliki HP. Bertambahlah keimanan Ayub, sholatnya tambah rajin lagi karena dia bersyukur kepada Allah atas semua karunia serta nikmat yang diterimanya. Tapi sayang teman-teman, Ayub lupa kalau dia punya musuh. Musuhnya gak kelihatan, tidak terdengar suaranya. Musuhnya itu, Ya, aku musuhnya. Aku sangat senang. Dulu sebelum punya HP, Ayub sangat sulit sekali digoda. Tapi sekarang setelah punya HP, aku jadikan HP-nya sebagai senjata untuk membuat dia jauh dari Tuhannya. wah, Ayub ternyata digodalah sama setan. Tapi tidak bisa ternyata teman-teman, karena imannya Ayub sangat kuat. Karena setan itu tidak pernah mengenal putus asa, dan setan itu sangat tidak pernah bosan untuk menggoda manusia. Lalu setan pun membisiki sedikit demi sedikit untuk menjatuhkan Ayub, dan lama-kelamaan teman-teman, akhirnya Ayub pun tergoda. Yang biasanya sebelum sholat, sebelum tiba waktunya sholat, dia sudah rapi, sudah pergi ke masjid, dia yang mengumandangkan azan. Tapi ternyata hari itu Ayub mulai tergoda dengan setan. Dia ternyata berani menunda-nunda sholatnya karena dia asyik main HP. Yang tadinya hanya untuk belajar, yang tadinya hanya untuk menerima informasi-informasi yang bermanfaat, tapi sekarang dia malah main game. Dia malah buka-buka TikTok, dia malah buka-buka hal-hal yang tidak bermanfaat. Akhirnya lalailah dia dari melaksanakan sholat. Hari itu dia laksanakan sholat duhur yang biasanya dia tepat waktu, tapi hari itu jam 2 baru dia laksanakan. Karena tiang agamanya Ayub yang tadinya kokoh, yaitu yang berupa sholat, mulai doyong, mulai goyah. Makanya Ayub lebih mudah lagi digoda oleh setan, teman-teman. Datang waktu sholat berikutnya, dia tunda-tunda lagi, dan seperti itulah setiap hari. Dan akhirnya 1 bulan kemudian runtuhlah keimanan Ayub. Dia akhirnya berani meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setelah dia meninggalkan sholat, dengan beraninya dia meninggalkan sholat, dia lakukan itu berulang, maka setan lebih mudah untuk menggodanya. Dan hari itu ibunya melihat Ayub tidak sholat. Ayub, kamu kok tidak sholat lagi nak hari ini? Apa sih sholat? Capek aku. Astagfirullahaladzim. Ayub, kok Ayub jadi gitu sama ibu? Iya, aku gak mau ibu nyuruh-nyuruh aku sholat terus. Aku gak suka ibu nyuruh-nyuruh aku sholat terus. Capek ibu. Kenapa ibu jadi tega sama aku? Ibu itu dari aku kecil nyuruh belajar, nyuruh sholat, nyuruh ini, nyuruh itu. Aku kan capek ibu. Aku juga mau bebas kayak anak-anak lain. Ibunya sedih ketika melihat Ayub seperti itu. Maaf jadi berubah suaranya ya, karena
jadi berubah. Takutnya heran ya kenapa jadi berubah suaranya. Akhirnya dari situlah Ayub mulai banyak melawan ibunya. Ibunya sedih, dia menyesal sudah memberikan Ayub HP. Ayub jadi lalai beribadah, lalai membantu ibunya gara-gara main HP terus. Dan akhirnya pada suatu malam sang ibu memutuskan untuk mengambil kembali HP-nya. Tapi alangkah marahnya Ayub ketika ibu mengambil kembali HP-nya, sampai-sampai dia marah sekali sama ibunya. Ibu tega sama aku, kembalikan HP-ku. Tidak, ibu tidak akan mengembalikan HP-mu. Aku tidak suka ibu ambil HP-ku. Lalu dengan tega dan kejamnya Ayub mengambil HP dari tangan ibunya. Kemudian dia mendorong tubuh ibunya sampai terjatuh. Ibu pun menangis. Ayub, sekarang kamu tega sama ibu nak. Gara-gara HP ini kamu tega sama ibu. Biarin. Kemudian Ayub pun dia dengan tidak ada rasa sedikit pun kasihan sama ibunya, dia tinggalkan ibunya dan kembali bermain HP di ruang tamu. Sampai-sampai ibunya meneteskan air mata dan pergilah ibunya ke kamar untuk berdoa kepada Allah sambil menangis meminta agar Ayub dikembalikan lagi ke jalan yang benar. Sementara itu Ayub yang bermain HP di ruang tamu, dia bermain HP tanpa sadar sampai tengah malam. Akhirnya sampai jam 12 malam dia main HP dan waktu itu dia merasakan matanya agak perih. Karena matanya terasa sakit, akhirnya Ayub pun memutuskan untuk menyimpan dulu HP itu di kamarnya. Dia takut matanya jadi rusak karena main HP terus. Akhirnya Ayub pun berjalan ke kamarnya, tapi di tengah perjalanan menuju kamarnya dia merasakan pusing yang begitu sangat. Kepalanya berat dan sakit, dan akhirnya Ayub jatuh pingsan di depan pintu kamarnya. Dia pingsan selama dari jam 1 sampai jam 2 malam, 1 jam dia pingsan. Kemudian setelah dia siuman, dia sadar, bangun, dan dia mulai merasakan ada keanehan ketika siuman dari pingsannya. Aduh, kepalaku pusing sekali. Kenapa ya? Kemudian Ayub pun mencoba untuk bangun, tapi apa yang dia rasakan? Kenapa aku melayang? Dia merasakan bahwa tubuhnya melayang. Tapi lebih anehnya lagi, dia ketika melihat ke bawah, ternyata tubuhnya tergeletak di bawah. Dari hidung, mulut, serta telinganya mengeluarkan darah. Tidak. Kenapa aku ada di bawah? Ibu, tolong aku, Bu. Tolong aku takut. Ayub, dia merasakan keheranan dan rasa takut yang luar biasa. Dia berteriak-teriak memanggil ibunya, tapi ibunya tidak mendengarnya. Setengah jam lamanya dia berteriak-teriak, dan akhirnya tepat di jam 2:30 seperti biasa sang ibu melaksanakan sholat tahajud. Dan waktu itu ibu berniat akan membangunkan Ayub untuk sama-sama melaksanakan sholat tahajud. Tapi alangkah akhirnya ibu melihat tubuh Ayub yang tergeletak. Ayub, kenapa kamu nak? Bangun sayang. Ayub, kenapa? Ayub dia melihat ibunya, dia setengah-setengah. Ibu, aku di sini, Bu. Ini aku, Bu. Tolong aku, Bu. Aku takut, Bu. Ibu tolong aku. Tapi ibu tidak mendengar suara Ayub sama sekali. Ibu, kenapa ibu tidak mendengar suaraku? Kenapa, Bu? Ibu, aku takut, Bu. Ibu yang terus menangis, dia pun berlari ke rumah tetangganya, meminta tolong, meminta bantuan kepada tetangganya. Akhirnya tetangga pun berdatangan, dan ternyata ketika tetangganya memeriksa Ayub, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu yang sabar ya, Ayub sudah tiada, Bu. Tidak,
di pagi hari. Setelah sholat subuh, jenazah Ayub pun mulai dimandikan. Tubuhnya dibungkus dengan kain kafan, kemudian disolatkan, dimasukkan ke dalam keranda, dan tepat di pagi hari dihantarlah jenazah Ayub ke kuburan. Ayub menangis menjerit-jerit, dia meminta tolong. Jangan, mau dibawa kemana aku? Tolong, mau dibawa kemana aku? Tapi tak ada seorang pun yang mendengarnya. Lalu kemudian setelah sampai di pemakaman, Ayub pun mulai dimasukkan ke dalam tanah. Dia sekarang berada di tempat yang gelap sendirian. Semua orang pulang, hanya tinggal Ayub sekarang yang berada di tempat yang sangat menakutkan. Tidak, tidak, aku mau ada di sini. Tolong aku mau di sini gelap. Ayub yang ketakutan. Kemudian dia melihat ada sesosok yang menghampirinya, kemudian mendudukkan Ayub. Siapa ini? Ayub yang selama ini sering meninggalkan dan melalaikan ibadahnya. Ayub yang selama ini banyak durhaka kepada ibunya. Ayub yang banyak meninggalkan sholat. Hari ini kamu akan menerima akibatnya. Kemudian Ayub diberi pertanyaan, siapa Tuhanmu? Tuhan, sudah lama aku meninggalkan Tuhan. Sudah lama aku melupakan Tuhan. Aku lupa siapa Tuhanku. Aku tidak tahu. Karena Ayub menjawab tidak tahu, lalu sosok itu memukul Ayub dengan sangat keras sekali. Sakit. Ibu, tolong. Ayub dimukul dengan bertubi-tubi sampai tulangnya remuk. Tubuhnya hancur, tapi Ayub tidak mati. Ibu, aku sakit sekali. Ibu, tolong aku. Aku mau hidup. Walau sedikit saja, Bu. Aku akan perbaiki semua kesalahanku. Aku akan minta maaf sama Ibu. Aku akan sholat. Aku akan bertaubat kepada Allah. Tidak main-main lagi, Bu. Ayub terus menangis dan menjerit-jerit. Malaikat pun terus memukulinya. Tolong, aku mau keluar dari sini. Dan ketika Ayub sedang menangis, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Ayub, Ayub bangun yuk, Ayub bangun. Kemudian Ayub pun membuka matanya, dilihat ada ibu di depannya. Ibu juga sudah meninggal ya. Siapa yang meninggal? Ibu tak meninggal. Kita kan sudah berada di alam kubur, Bu. Di alam kubur, ini ruang tamu, bukan alam kubur. Jadi tadi aku tidak meninggal. Tidak, Nak. Kamu bermimpi. Ngapain kamu malam-malam gini tidur di ruang tamu? Kamu pasti main HP lagi ya, Nak ya? Jadi Ibu, tadi itu aku hanya bermimpi. Iya, Nak. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Engkau masih memberi hamba kesempatan untuk bertobat ya Allah. Ayub sangat bersyukur karena yang terjadi tadi hanya mimpi. Dia sangat berterima kasih kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Tadi dia sempat merasa bahwa sudah terlambat, tapi ternyata belum. Dia masih punya kesempatan untuk bertobat. Alhamdulillah, sekarang Ayub bertobat kembali pada jalan yang benar. Dia perbaiki dirinya, dia bertambah keimanannya, dia cari ilmu agama dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya alhamdulillah dia tidak pernah lagi meninggalkan sholatnya. Dia simpan HP-nya, dia tidak mau tergoda lagi dan dilalaikan lagi oleh HP-nya. Kemudian Ayub juga bertambah rajin mengajinya, dia tambah hafalannya, yang tadinya hanya 1 juz dia tambah menjadi 2 juz. Dan alhamdulillah semakin hari Ayub semakin memperlihatkan keimanan serta ketakwaan dari dirinya. Dan
suatu hari setelah 6 bulan berlalu sejak mimpi itu, Ayub berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke masjid. Seperti biasanya dia akan mengaji dan setor hafalannya. Tapi ibunya tidak mengizinkan hari itu karena Ayub masih demam. Dia sakit panas. Tapi Ayub tetap memaksa karena ingin setor hafalannya dan ingin menambah hafalan baru. Karena ibunya tidak tega, akhirnya sang ibu pun mengizinkan Ayub dengan syarat Ayub harus hati-hati dan cepat pulang kembali ke rumah. Ayub pun menuruti apa keinginan ibunya. Lalu dia berpamitan. Alhamdulillah dia mengaji dengan sangat baik. Setelah waktu pulang tiba, Ayub pun pulang bersama seorang temannya. Tapi di perjalanan akhirnya ada sebuah mobil yang akan menabrak temannya. Tapi dengan sigap Ayub pun menyelamatkan temannya. Dia dorong tubuh temannya. Alhamdulillah berkat pertolongan Ayub temannya selamat. Tapi sayang, akhirnya Ayub sendiri yang tertabrak oleh mobil itu. Orang-orang pun berdatangan, ibunya pun datang. Dia sangat terpukul melihat Ayub yang tergeletak berlumuran darah. Ibu pun menangis. Ayub, bangunlah. Ini ibu saya. Ini ibu nak. Ibu bilang apa tadi nak? Jangan pergi mengaji dulu. Begini kan nak? Astagfirullahaladzim. Ibu, jangan berkata seperti itu. Itu tidak baik. Ibu, kalau ibu berpikiran seperti itu, berarti ibu mengingkari rukun iman yang keenam, Bu. Ini adalah takdir Allah, Bu. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya, Pak Ustaz. Ampuni hamba ya Allah. Tapi hamba tidak tega melihat anak hamba seperti ini. Bangun anakku. Bangun kamu nak. Ini ibu ada di sini. Bangun nak. Kamu temani ibu ya. Kita kan tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Kita berdua saling memiliki nak. Temani ibu saya. Bangun. Buka matamu nak. Tapi Ayub tidak menyembuh buka matanya. Ibu semakin terpukul. Tapi alhamdulillah akhirnya Ayub pun membuka matanya. Ibu ada di sini. Ya nak, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Akhirnya aku bangun. Ibu, maafkan Ayub. Ayub sudah banyak menyakiti hati ibu. Ayub sudah berbuat dosa kepada ibu. Ayub sudah berani mendorong ibu. Tidak nak, itu dulu saya. Sekarang kamu anak yang baik, anak yang soleh. Ibu, apa ibu memaafkanku? Tentu saja sayang, ibu sangat memaafkanmu nak. Jangan banyak bicara dulu. Ambulansnya sebentar lagi akan tiba nak. Kita akan ke rumah sakit. Kamu akan diobati di sana. Jangan banyak bicara dulu ya. Kamu istirahat dulu. Ibu, aku sayang ibu. Lalu terdengarlah suara sirine ambulans. Betapa leganya hati ibu karena Ayub akan segera dibawa ke rumah sakit. Ayub, ambulansnya sudah datang nak. Ayo kita ke rumah sakit nak. Kemudian ambulans pun berhenti di situ dan Ayub pun akan segera dibawa ke rumah sakit. Ayo nak, ibu bantu kamu nak. Ayo. Tapi Ayub sudah tidak bergerak lagi. Ayub. Bangun nak, bangun sayang. Ketika ibu meletakkan telunjuk di depan hidungnya Ayub, ternyata sudah tidak ada nafasnya lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayub.
Ayu. Ibu ikhlas nak. Pergilah saya. Pergilah nak. Ibu akan selalu berdoa untukmu. Ibu yakin kamu akan husnul khotimah nak. Karena kamu sekarang sudah bertobat kepada Allah. Ibu yakin kamu husnul khotimah. Tunggu ibu di sana ya nak ya. Kita nanti akan
meninggal. Setelah kita meninggal, bebaslah kita. Tidak usah sabar lagi, tidak usah sholat lagi, tidak usah beribadah lagi. Ketika kita sudah meninggal, kita hanya menikmati hasilnya saja nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka